Yo, what's up emang lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi ya. Gak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Emang ada apanya nih? Halo, apa kabar? Lo yang lagi dengerin cerita ini, semoga hari lo baik atau setidaknya masih bisa ditahan. Amin. Kenalin, gue Ardi. Halo Bang Ardi, salam kenal ya. Terima kasih udah nge-share cerita lu ke gue. Umur 28 tahun, orang biasa yang pernah percaya kalau usaha itu selalu berakhir bahagia. Anjing, 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 anjing. Cerita ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat lo yang pernah berjuang sepenuh hati lalu ditinggal begitu aja. Gue pernah ada di fase ngerasa udah ngasih segalanya, waktu, perhatian, dan kesabaran. Gue pikir selama gue bertahan semuanya bakalan aman. Tapi ternyata hidup gak selalu nurut sama logika. Kadang lo bisa ngelakuin segalanya dengan benar, tapi tetap kalah sama keadaan. Jadi sebelum lanjut, tarik napas sebentar. Cerita ini mungkin bukan solusi, tapi semoga bisa jadi teman buat lo yang lagi ngerasa sendiri. Sepertinya saya mencium aroma-aroma kecintaan lagi nih. Kecintaan lagi nih. Gue ingat banget gimana rasanya selalu jadi orang yang bertahan. Saat dia capek, gue nenangin. Saat dia ragu, gue ngeyakinin. Bahkan saat gue sendiri lelah, gue tetap pilih diam demi jaga perasaannya. Gue berjuang bukan karena bodoh, tapi karena sayang. Gue percaya hubungan itu soal usaha bareng, bukan siapa yang paling kuat. Tapi makin lama gue ngerasa sendirian di dalam hubungannya yang rame. Respon mulai dingin ya kan? Perhatian makin jarang, dan gue cuma dapat sisa-sisa waktu. Anehnya gue masih maksa bertahan, gue takut kehilangan. Anjing. Takut mulai lagi dan takut ngerasa gagal. Sampai akhirnya dia pergi tanpa ribut besar, tanpa penjelasan panjang. Pergi aja, dan disitu gue sadar ternyata perjuangan gak selalu bikin orang bertahan. Hari-hari setelah ditinggal itu berat. Bangun tidur rasanya kosong, malam makin panjang, dan kepala gak pernah benar-benar tenang. Gue sering nyalain diri sendiri, nanya apa yang kurang, apa gue terlalu banyak berharap. Padahal kalau dipikir ulang, gue udah ngelakuin yang gue bisa. Tapi emang ditinggal setelah berjuang itu ninggalin luka yang beda. Bukan cuma sedih, tapi juga capek secara mental. Lo jadi ragu sama diri sendiri. Lo jadi mikir perjuangan lo itu ada artinya gak sih? Di fase ini gue belajar kalau nangis itu bukan tanda kalah. Ngerasa hancur itu wajar. Yang gak wajar itu maksa kuat terus tanpa istirahat. Gue pelan-pelan nerima rasa sakit ini, bukan buat larut, tapi biar gue gak pura-pura baik-baik aja. Seiring waktu gue mulai berdamai sama kenyataan. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena gue capek nyalain diri sendiri. Gue mulai fokus ngerawat diri gue lagi, ngurangin overthinking, ngerapiin hidup pelan-pelan, dan belajar nikmatin hal-hal kecil. Gue sadar, orang yang pergi bukan berarti gue gak cukup. Bisa jadi dia cuma gak siap bertahan sejauh itu. Gue berhenti ngejar penjelasan yang gak akan datang. Gue berhenti nunggu permintaan maaf yang gak pernah dikirim. Di titik ini gue paham satu hal penting, berjuang itu nggak salah. Yang salah kalau lo bertahan di tempat yang nggak lagi menghargai lo. Dan walau pahit, ditinggal juga bisa jadi awal buat nemuin versi diri lo yang lebih kuat dan lebih jujur sama perasaan diri sendiri. Buat lo yang masih dengerin sampai akhir, thank you banget, serius, kehadiran lo berarti. Wah, thank you lo. Thank you loh. Cerita ini gue buat lo yang pernah ngerasa udah berjuang mati-matian tapi tetap ditinggal. Tolong, usaha lo gak sia-sia. Mungkin bukan buat orang itu, tapi buat diri lo sendiri. Semoga dari cerita ini channel lo makin hidup, amin. Dan bikin orang pengen balik lagi, amin. Kalau lagi capek, istirahatlah tanpa ngerasa gagal. Kita semua lagi belajar. Thank you ya, karena udah mau dengerin, udah mau ngerasa, dan udah nemuin cerita ini sampai selesai. Dan udah nemenin cerita ini sampai selesai. Jaga hati lo baik-baik, sampai ketemu di cerita berikutnya. Siap, thank you Bang Ardi. Thank you. Gua udahin Bang Ardi, semoga Bang Ardi itu berjuangnya dihargai ya, perjuangannya ya. Amin. Next nih, ceritanya selanjutnya nih, ada apanya nih? Halo, selamat datang lagi di cerita yang mungkin diam-diam mirip sama hidup lo. Sepertinya sih ya. Kenalin, gue Naya. Oh, Kanaya. Halo Kanaya, salam kenal. Umur
24 tahun. Gue bukan siapa-siapa, cuma seseorang yang pernah percaya kalau ketulusan itu cukup buat bikin orang bertahan. Cerita ini gue bagi bukan buat cari simpati, tapi buat nemenin lo yang lagi ngerasa capek sendirian. Gue tipe orang yang kalau sayang bakal total. Gue dengerin tanpa nyela, nemenin tanpa disuruh, dan bertahan walau sering dilupain. Gue pikir selama gue konsisten semuanya bakal baik-baik aja, tapi ternyata hidup punya caranya sendiri buat ngasih pelajaran. Kadang lo udah berjuang sejauh mungkin tapi tetap aja harus kehilangan. Jadi sebelum lanjut, semoga cerita ini bisa bikin lo ngerasa gak sendirian hari ini. Gue ketemu dia di fase hidup yang sama-sama ribet, sama-sama capek, sama-sama lagi nyari arah. Dari obrolan kecil, tumbuh rasa nyaman, gue pelan-pelan jatuh dan tanpa sadar mulai berjuang lebih dari yang seharusnya. Gue nyesuaiin jadwal, nurunin ego, bahkan ngalah berkali-kali. Bukan karena terpaksa, tapi karena gue yakin sama hubungan ini. Setiap masalah gue hadapin dengan kepala dingin, setiap jarak gue tutup dengan perhatian. Tapi lama-lama gue ngerasa gue doang yang jalan. Dia mulai sibuk dengan dunianya dan gue cuma jadi penonton. Pesan dibalas seperlunya, ketemu kalau sempat, gue bertahan berharap ini cuma fase. Tapi ternyata ini tanda gue berjuang sendirian di hubungan yang harusnya diperjuangin berdua. Kadang berjuang sendiri tuh gak enak ya. Apalagi bertepuk sebelah tangan gitu loh. Hari dia mutusin pergi, gak ada drama besar, cuma kalimat singkat yang bikin ada gue sesak. Katanya dia capek, katanya dia butuh sendiri, dan gue cuma bisa diem. Nerima sambil ngerasa dunia runtuh pelan-pelan. Setelah itu hari-hari gue dipenuhi pertanyaan. Kurang apa gue? Salah di mana gue? Padahal gue udah ngasih yang terbaik versi gue. Ditinggal setelah berjuang itu rasanya campur aduk. Sedih, kecewa, marah, ke diri sendiri. Gue ngerasa gagal, ngerasa bodoh karena bertahan terlalu lama. Tapi di tengah semua rasa itu gue belajar satu hal. Gak semua yang lo perjuangin bakal milih bertahan sama lo. Dan itu bukan selalu salah lo. Kadang orang pergi bukan karena lo kurang, tapi karena dia ngasih ya. Betul sih. Ambil positifnya aja gitu loh. Pelan-pelan gue mulai ngumpulin diri gue yang sempat hancur. Gue berhenti ngecek kabarnya, berhenti berharap dia balik. Bukan karena udah sembuh, tapi karena gue sadar gue juga butuh diselamatin. Gue mulai dengerin diri sendiri lagi, ngelakuin hal kecil yang bikin tenang, dengerin musik tanpa mikir siapapun. Luka itu masih ada tapi gak lagi ngatur hidup gue. Dari sini gue paham, berjuang itu mulai tapi tahu kapan berhenti itu jauh lebih berani. Bertahan di tempat yang salah cuma bikin lo lupa nilai diri sendiri. Dan meskipun ditinggal itu sakit, tapi itu juga bisa jadi cara hidup buat ngarahin lo ke versi diri yang lebih kuat dan lebih jujur sama perasaan lo sendiri. Kalau lo masih dengerin sampai titik ini, thank you banget, serius. Kehadiran lo berarti, wah, thank you lo supportnya lo. Cerita ini buat lo yang pernah ngerasa udah ngasih segalanya, tapi tetap ditinggal. Tolong ingat perjuangan lo gak sia-sia. Mungkin bukan buat orang itu, tapi buat ngebentuk lo jadi pribadi yang lebih dewasa. Thank you karena udah mau dengerin, udah mau ngerasain, dan udah nemenin cerita ini sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you karena ya udah balik lagi ya. Thank you loh. Thank you banget tuh. Sepertinya hidup Anda itu banyak cerita ya. Thank you. Dan saya buat apa namanya, bacain aja gitu, bacain. Halo, apa kabar lo hari ini? Waduh, siapa nih? Alhamdulillah, baik-baik aja nih. Semoga masih kuat walau pelan-pelan. Kenalin gue Raka, umur 31 tahun. Wah, ini yang kayaknya lu cerita lagi nih bang ya. Oh, tadi itu Ardi. Raka itu berarti yang kemarin ya. Gue mau cerita sedikit tentang fase hidup yang ngajarin gue berarti berjuang dan arti ditinggal. Cerita ini bukan buat nyari pembenaran, tapi buat lo yang pernah ngerasa sendirian padahal lagi bareng seseorang. Dulu gue tipe orang yang percaya selama niat gue baik dan usaha gue maksimal, hasilnya juga bakal baik. Gue kerja keras, nabung, dan nyiapin masa depan sambil mikirin kami. Gue pikir cinta itu soal tanggung jawab dan konsistensi, tapi ternyata realita gak selalu berjalan sesama rencana. Ada kalanya lo udah jalan sejauh mungkin, tapi tetap harus berhenti sendirian. Jadi semoga cerita ini bisa jadi teman buat lo yang lagi capek mikir. Gue dan dia udah bareng cukup lama, lewat fase susah dan seneng. Gue selalu ada waktu dia butuh, bahkan pas hidup gue lagi berantakan. Gue tunda mimpi gue tahan ego, gue pilih bertahan karena gue yakin setiap konflik gue hadapin dengan ngobrol, bukan hilang. Tapi lama-kelamaan gue ngerasa hubungan ini cuma ditopang satu orang. Dia mulai berubah, bukan jahat, cuma menjauh. Prioritasnya bergeser, dan gue nggak lagi jadi bagian penting. Gue masih berjuang, masih mikir mungkin ini cuma masa transisi. Gue yakinin diri sendiri buat sabar. Sampai akhirnya gue sadar, gue sendirian di hubungannya rame. Gue berjuang bukan lagi karena cinta, tapi karena takut kehilangan semua yang udah gue bangun bareng dia. Emang lu bangun apa aja bang? Bangun ini kan?
bangun kerajaan kah. Saat dia mutusin buat pergi, rasanya kayak ditarik paksa dari dunia yang gue percaya. Gak ada pertengkaran besar, cuma obrolan dewasa yang bikin dada sesek. Katanya dia butuh jalan sendiri. Katanya dia gak bisa lanjut. Gue dengerin sambil nahan emosi karena gue masih mikir buat jadi orang dewasa. Setelah itu hari gue kosong. Pulang kerja gak ada cerita, weekend gak ada tujuan. Yang paling berat bukan kehilangannya, tapi ngerasa usaha gue gak cukup. Gue mulai ragu sama diri sendiri sama pilihan hidup gue. Tapi di titik terendah itu gue pelan-pelan sadar. Ditinggal setelah berjuang itu sakit, tapi lebih sakit lagi kalau gue terus nyalain diri sendiri atas pilihan orang lain. Waktu jalan terus dan gue mulai belajar berdamai. Bukan berarti lupa, tapi berhenti berharap. Gue fokus balikin energi gue ke diri sendiri, ngerawat kesehatan, ngerapin hidup, dan ngebangun mimpi yang sempat gue tunda. Dari sini gue ngerti berjuang itu penting, tapi tahu kapan berhenti juga bentuk sayang ke diri sendiri. Gue gak menyesal pernah berjuang, itu bukti kalau gue tulus. Yang gue sesali cuma satu, terlalu lama ngorbanin diri di tempat yang gak lagi ngasih timbal balik. Ditinggal ngajarin gue buat lebih selektif, bukan jadi dingin. Gue masih percaya cinta, tapi sekarang gue juga percaya batasan. Wah, bagus dong. Karena hubungannya sehat nggak bikin lo kehilangan diri sendiri demi bertahan. Betul. Kalau lo masih dengerin ceritanya sampai akhir, thank you banget, beneran. Cerita ini buat lo yang pernah ngerasa berjuang sepenuh hati tapi tetap ditinggal. Tolong ingat, nilai diri lo nggak ditentuin sama siapa yang pergi. Semoga cerita ini bikin channel lo makin hidup. Thank you lo. Nggak semua jeda itu kalah. Thank you karena udah mau dengerin, udah mau ngerasain, dan udah ngasih waktu buat cerita ini. Sampai ketemu cerita berikutnya. Thank you loh. Thank you Bang Raka udah ngebagi ceritanya lagi ya. Kemarin berarti lu udah 3 kali ya mampir ke channel ini ya. Thank you loh. Gue bakal ingetin terus lu. Gue nggak tahu muka lu yang mana ya kan. Oke, cuy, seperti biasa, terima kasih untuk buat lo yang udah dengerin cerita gue dari awal sampai ending. See you next time-nya. Peace. Enjoy.